Kemajuan teknologi saat ini sungguh luar biasa. Seperti kereta cepat, kita melaju menuju masa depan yang penuh dengan kemungkinan menakjubkan. 10 tahun yang lalu, konsep seperti mobil tanpa pengemudi seperti fiksi ilmiah. Sekarang, mereka hampir menjadi hal biasa. Kecepatan kemajuan ini hanya akan semakin cepat, membawa kita ke era inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan hanya tentang perangkat yang lebih cepat atau gadget yang lebih ramping. Ini tentang memanfaatkan teknologi untuk memecahkan tantangan mendasar manusia. Di bidang kesehatan, kecerdasan buatan dan penyuntingan gen memegang kunci untuk memberantas penyakit. Sumber energi terbarukan menawarkan harapan untuk masa depan yang berkelanjutan. Eksplorasi ruang angkasa bukan lagi impian yang jauh, tetapi tujuan yang dapat dicapai. Bab selanjutnya dalam sejarah manusia sedang ditulis di depan mata kita. Ini adalah kisah kemajuan tanpa henti, didorong oleh kekuatan kecerdikan manusia. Ini adalah masa depan di mana teknologi memberdayakan kita untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat, lebih memuaskan, dan lebih berkelanjutan. Mari kita sambut masa depan ini dengan optimisme dan komitmen bersama untuk membentuknya demi kemajuan umat manusia. Pada tahun 2030, kecerdasan buatan akan tertanam erat dalam kehidupan kita. Bayangkan pengobatan yang dipersonalisasi sesuai dengan susunan genetika. Bayangkan kota pintar yang mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengurangi kemacetan. Bayangkan ruang kelas di mana tutor AI memberikan pengalaman belajar yang disesuaikan. Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana AI akan merevolusi berbagai sektor. Di bidang kesehatan, nanobot dapat menargetkan dan menghancurkan sel kanker dengan akurasi yang tepat. Realitas virtual dapat memberikan simulasi pelatihan yang mendalam bagi ahli bedah, meningkatkan keterampilan mereka, dan meningkatkan hasil pasien. Teknologi yang dapat dikenakan akan terus memantau kesehatan kita, memberikan peringatan dini tentang potensi masalah. Transportasi akan mengalami transformasi dramatis. Mobil tanpa pengemudi akan menavigasi jalan kita, mengurangi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Kendaraan listrik akan menjadi norma, didukung oleh sumber energi terbarukan. Jaringan kereta api berkecepatan tinggi akan menghubungkan kota-kota, membuat perjalanan jarak jauh lebih cepat dan lebih efisien. Kemajuan teknologi ini bukan hanya tentang kenyamanan, ini tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. NGCWM Frekromenjadin Bent Mesidul Teknologi Made of Kitan dan Indibudges Tuja on the Expanding Kids. Cara kita bekerja, belajar, dan menghibur diri akan sangat berbeda pada tahun 2030. Pekerjaan jarak jauh akan semakin umum, dimungkinkan oleh teknologi komunikasi canggih. Kantor akan berubah menjadi ruang kolaboratif, mendorong kreativitas dan inovasi. Pendidikan akan menjadi lebih personal dan menarik. Realitas virtual akan membawa siswa ke negeri yang jauh dan peristiwa bersejarah, memberikan pengalaman belajar yang mendalam. Tutor AI akan memenuhi gaya belajar individu, memastikan tidak ada siswa yang tertinggal. Hiburan akan mencapai tingkat imersi yang baru. Realitas virtual dan augmented reality akan memadukan dunia digital dan fisik, menciptakan pengalaman yang interaktif dan menarik. Layar holografik akan menghidupkan film dan video game favorit kita di ruang tamu kita. Perubahan ini akan mengharuskan kita untuk beradaptasi dan mempelajari keterampilan baru. Namun, mereka juga menghadirkan peluang menarik untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Dengan merangkul pembelajaran sepanjang hayat dan mengembangkan kemampuan beradaptasi, kita dapat berkembang di dunia yang berkembang pesat ini. Bagian 4, menavigasi tantangan dunia yang berubah. Kemajuan teknologi yang pesat juga menghadirkan tantangan. Hilangnya pekerjaan karena otomatisasi merupakan masalah yang signifikan. Pertimbangan etis seputar kecerdasan buatan memerlukan perhatian yang cermat. Kesenjangan digital harus dijembatani untuk memastikan bahwa setiap orang mendapat manfaat dari kemajuan teknologi. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan multi-cabang. Berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan ulang dapat membekali pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan masa depan. Mengembangkan kerangka kerja etis untuk pengembangan dan penerapan AI sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab. Memperluas akses ke teknologi dan program literasi digital dapat menjembatani kesenjangan digital dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.
Dengan mengakui tantangan ini dan bekerja sama untuk mengatasinya, kita dapat memanfaatkan kekuatan teknologi untuk kebaikan sambil mengurangi potensi kerugiannya. Dialog terbuka, kebijakan proaktif, dan komitmen terhadap inklusivitas akan menjadi yang terpenting dalam menavigasi lanskap yang kompleks ini. Bagian 5, 2030 sebuah permadani kemajuan dan janji. Tahun 2030 menyimpan janji yang sangat besar dan potensi jebakan. Kemajuan teknologi memiliki kekuatan untuk mengubah dunia kita menjadi lebih baik, tetapi hanya jika kita menggunakannya dengan bijak. Adalah tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa alat ini digunakan untuk menciptakan masa depan yang lebih adil, setara dan berkelanjutan untuk semua. Bayangkan sebuah dunia di mana penyakit seperti kanker dan Alzheimer diberantas. Bayangkan masa depan di mana kemiskinan dan kelaparan adalah kenangan yang jauh. Bayangkan sebuah planet yang didukung oleh energi bersih dan terbarukan, di mana perubahan iklim tidak lagi menjadi ancaman eksistensial. Inilah masa depan yang dapat kita ciptakan jika kita merangkul semangat inovasi, kolaborasi, dan kasih sayang. Perjalanan ke depan mungkin penuh dengan tantangan. So joy, ni sebing si cerah berfandinsia, ni sebdua linear sempiter.